Nah, secara sederhana, manajemen stres yaitu adalah teknik atau cara penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres seseorang, terutama stres kronis. Nah, lalu ada pendapat lain juga yang menyebutkan pengertian manajemen stres yaitu adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengelola dan mengatasi gangguan ataupun kekacauan mental dan emosional yang muncul karena adanya tanggapan ataupun respon. Tujuan manajemen stres terdiri dari yang pertama, mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. Yang kedua, mencegah terjadinya stres pada individu atau organisasi. Yang ketiga, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. Yang keempat, memulihkan individu atau organisasi dari stres. Biasanya, stres dapat mempengaruhi emosi dan cara berpikir pada seseorang. Apabila tekanan yang dialami seseorang terlalu besar, hal ini bisa menyebabkan kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungannya. Untuk mencegah kondisi yang lebih parah, maka diperlukan manajemen stres yang baik. Penyebab stres dari dalam yang pertama itu ada workaholic, di mana di sini seseorang itu bekerja secara kompulsif dan sering mengorbankan waktu tidurnya. Lalu yang kedua itu ada pikiran negatif, di mana dia ini sering mengkritik dirinya sendiri, lalu selalu berpikir pesimis. Lalu yang ketiga itu ada tentang gaya hidup dan kebiasaannya. Nah, bagi seseorang yang sering bergadang, minum alkohol, merokok, itu dapat mempengaruhi dan menyebabkan stres yang berasal dari dalam. Penyebab stres dari luar. Yang pertama yaitu peristiwa penting dalam hidup seseorang. Misalkan kematian orang yang dikasihi atau yang dia cintai. Kemudian kehilangan pekerjaan, kemudian perceraian dan lain sebagainya. Yang kedua, interaksi sosial. Misalnya perlakuan kasar kepada orang lain, perlakuan agresif kepada orang lain, diintimidasi orang berkuasa dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam organisasi, misalkan deadline pekerjaan, intimidasi dari atasan atau teman kerja, peraturan kerja yang berlaku dan lain sebagainya. 4. Kecerobohan, misalkan lupa mematikan listrik dan lupa meletakkan kunci dan rusaknya peralatan karena kecerobohan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa gejala yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang mengalami stres. Yang pertama adalah rasa gelisah, kemudian wajah yang pucat, dan juga jantung yang berdebar-debar. Selanjutnya yang kedua yaitu sulit tidur atau kebutuhan jam tidur itu tidak tercukupi. Yang ketiga itu beberapa orang mengalami penurunan nafsu makan atau nafsu makan berkurang, namun beberapa lagi bisa saja mengalami penambahan nafsu makan dari biasanya. Kemudian selanjutnya itu adalah kita itu sulit untuk berkonsentrasi dan juga menjadi mudah tersinggung. Ada juga beberapa gejala lain yang bisa kita rasakan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mah, bahkan keringat berlebih. Teman-teman, kita udah membagikan poster tentang manajemen stres. Nah, di sini masih ada sisa poster kita bagikan lagi ke masyarakat yang lain. Ada lihat masyarakat yang lain nggak? Boleh. Yang sekitar sini aja kali ya. Oh itu tuh, Mbak itu aja nggak sih? Mbak itu yang bagi. boleh. Yuk, kita ke sana aja. Permisi Mbak. Maaf Mbak, ini kami mahasiswa dari Universitas Sangklau Pekanbaru. Jadi tujuan kami di sini sebelumnya kami meminta waktu Mbak sebentar Mbak untuk menjelaskan mengenai manajemen stres. Kira-kira sekitar lebih kurang 10 menit Mbak. Apakah Mbak bersedia? Enggak dulu nih Mbak, kayaknya saya lagi nggak mood. Maaf ya Mbak ya. Kalau boleh tahu nggak moodnya kenapa nih Mbak? Kayak biasa lah, anak zaman sekarang tuh kayak lagi overthinking aja. Oh, lagi overthinking. Nah, pas banget nih Mbak. Jadi tujuan kami di sini untuk memberikan Mbak beberapa tips nih mengenai manajemen stres. Nah, jadi berhubung Mbak katanya tadi lagi overthinking, banyak pikiran, di sini kami akan memberikan beberapa tips untuk Mbak. Untuk itu, boleh ya Mbak kami minta waktunya sebentar aja Mbak? Nggak nyampe 10 menit kok Mbak.
Ini tanpa pemaksaan kok Mbak. Iya, kalau memang Mbak nggak bersedia juga nggak apa-apa sih. Tapi ini bermanfaat juga nggak apa-apa. Ya, berarti bersedia ya Mbak. Oke, kita minta waktunya, kita mulai aja ya Mbak. Sebelumnya nama Mbak siapa ya Mbak? Saya sendiri. Umurnya sekarang boleh tahu Mbak berapa? 20 tahun. Untuk kesibukannya sekarang lagi sibuk ngapain atau lagi apa? Sekarang lagi nggak sibuk apa-apa sih, cuman sekarang lagi fokusnya kuliah aja. Sebenarnya menurut Mbak kesibukan kuliah itu bisa menyebabkan stres nggak sih? Iya. Atau karena membebankan pikiran? Bisa banget lah Mbak. Bisa banget ya. Oke, jadi tadi Mbak katanya kesibukannya kuliah ya. Iya. Nah, tadi kan Mbak bilang lagi overthinking nih, Mbak. Kira-kira apa sih hal yang membuat Mbak jadi overthinking? Pemicunya itu apa Mbak? Kayak banyak sih, kayak dari hal kecil aja deh, kayak misalnya kayak gini nih kan lagi sekarang tuh saya mau UTS, jadi tugas itu banyak banget kan, jadi kayak deadline-nya juga cepet-cepet gitu, berdekatan gitu, jadi kayak saya tuh kayak jadi capek sendiri gitu sama pikiran saya, kayak selain masalah kuliah kan saya juga punya masalah pribadi nih gitu kan, sama kayak masalah keluarga atau apa gitu kan, jadi kayak makin bikin tambah saya tuh overthinking, bingung gitu, kayak saya tuh pemikiran saya jadi terbagi-bagi gitu Mbak, kayak salah satu saya harus mikirin masalah pribadi saya kan, kepikiran gitu secara tiba-tiba, terus itu kayak ntar kekejar harus membuat tugas kayak gitu. Baik. Berarti kesehariannya juga memicu beban pikiran gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi di sini kami akan coba memberikan beberapa tips nih buat Mbak, ya mungkin lebih kurangnya ini akan membantu Mbak untuk memanajemen stres Mbak gitu. Jadi biar stresnya nggak terlalu kerasa lagi. Jadi Mbak bisa menerapkan tips-tips yang kami berikan ini ketika Mbak ngerasa overthinking atau lagi banyak beban pikirannya. Mungkin akan teman saya mulai dulu. Baik, di sini kami sudah memiliki poster, sudah kami bagikan juga tadi ke masyarakat yang lain, dan mereka merasa sangat terbantu dengan poster yang kami berikan kepada mereka. Nah, di sini judul poster kami cegah gangguan mental dan mengatasinya sekarang juga, jangan sampai menjadi gangguan yang lebih berat lagi. Nah, yang pertama itu di sini kita harus membicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kan Mbak dalam hidup ini pasti memiliki seseorang yang Mbak percaya kan. Nah, Mbak boleh menceritakan keluhan Mbak, beban Mbak, bisa dengan menceritakan seperti itu bisa kita meringankan sedikit beban pikiran kita, beban hidup kita, kalaupun bisa seperti itu kan Mbak. Nah, lalu kita harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Dalam hidup ini atau dalam sehari-hari Mbak ada minat atau kemampuan nggak yang pengen Mbak lakukan tapi gimana ya, berat karena stres yang Mbak alami? Nah malah justru karena saya sekarang ini lagi sering overthinking gitu, kayak saya tuh nggak punya minat Mbak, kayak saya tuh bingung minat saya tuh mau dikemanain gitu, kayak nggak ada tergambar sedikit pun kayaknya di pikiran saya tuh punya minat atau mau ngapain, kayak saya bingung aja gitu mau ngapain, jadi kayak seolah-olah saya tuh nggak ada minat. Mungkin ya itu karena beban pikiran Mbak yang berat ya kan Mbak, jadi terkadang tertutup kegiatan-kegiatan yang ingin Mbak lakukan. Tapi di sini kita harus bisa memperdalam pikiran kita untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita untuk mengatasi stres Mbak. Nah, lalu itu jelas baik teman saya. Nah Mbak, di sini ada juga nih, kembangkan hobi yang bermanfaat. Apa boleh tahu hobi Mbak sebelumnya apa ya? Apa ya? Kayak saya hobi mungkin kayak bisa dibilang saya tuh suka baca sih, baca novel dari dulu. Kalau begitu dikembangkan lagi Kak untuk baca novel itu supaya mengatasi stres Mbak gitu. Oh gitu ya. Dan ada juga nih berpikir positif. Mbak itu dikurangkan untuk overthinkingnya Mbak. Jadi jangan berlarut-larut di dalam kesedihan gitu. Ya kedepannya harus jika Mbak terjebak di misalkan nih Mbak, Mbak kan lagi overthinking tengah malam gitu, jangan berlarut-larut gitu, dialihkan berpikir positif gitu, dipaksa gitu Mbak. Oke. Lanjut
selanjutnya bisa teman saya yang menjelaskan. Oke. Nah, jadi selanjutnya di sini ada meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, kalau yang namanya ibadah ya semua manusia pun memang harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya, Mbak. Dan mungkin dengan Mbak beribadah yang lebih dekat lagi kepada Tuhan, mungkin dengan pembicaraan intrapersonal dengan yang di atas pasti bakalan lebih tenang gitu, Mbak, hatinya, karena kan setiap manusia kan pasti memang punya permasalahan, dan kalau kita lebih dekat lagi dengan Tuhan ya mudah-mudahan kan kebantu untuk ngelewatin permasalahannya. Sebelumnya Mbak gimana nih sholatnya? Ya sering bolong-bolong sih. Nah itu dia. Nah, jadi Mbak coba lagi untuk lebih ditaatin ibadahnya, sholat 5 waktu gitu ya Mbak, supaya lebih termanajemen lagi dan supaya beban pikirannya juga berkurang. Nah terus selanjutnya di sini ada tenangkan pikiran dengan relaksasi. Nah zaman sekarang kan kita udah sering banget nih Mbak dengar seperti namanya healing ya, jalan-jalan ke sana kemari, terus ngelakuin hal-hal yang kita suka seperti yang teman-teman saya tadi sudah jelaskan. Nah mungkin Mbak juga bisa melakukan penenangan diri seperti misalnya mengikuti yoga seperti itu Mbak, untuk atau meditasi seperti itu untuk menghilangkan beban-beban ini tadi. Jadi ketika Mbak sudah mulai banyak pikiran, mungkin Mbak bisa nih cari-cari tempat yang kira-kira Mbak sukai. Misalnya Mbak biasanya sering kemana nih, sukanya kemana nih. Nah coba ke sana untuk menenangkan pikiran, karena biasanya orang yang punya banyak beban pikiran ini itu nggak suka keramaian kan Mbak ya, pasti lebih suka tempat-tempat yang menenangkan begitu ya. Jadi Mbak bisa terapkan relaksasi ini untuk mengatasi stres-nya. Nah ini Mbak bisa dilihat di sini, dan jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Nah ngomong-ngomong untuk olahraga Mbak rajin nggak olahraga di kos atau di rumah? Apalagi kan masa pandemi seperti ini, pasti kita di rumah aja ya, jarang beraktivitas keluar, jarang berolahraga. Healing pun terkadang ada penyekatan di mana-mana ya kan. Dan untuk olahraga ini kita bisa melakukannya Mbak di rumah, bisa seperti Zumba, kita bisa di rumah kan. Banyak sekarang olahraga di YouTube yang bisa kita secara otodidak kita lakukan sendiri dengan melihat dari YouTube, agar badan kita ini terasa lebih segar, terasa lebih lentur, dan juga olahraga ini menjadi salah satu bagian dalam hidup kita yang bisa membuat semangat dalam menjalani hidup, agar kita selalu sehat dan aktivitas fisik kita itu bisa lebih lancar. Nah kalau kita misalnya kita selalu di kos, selalu hanya berdiam diri saja, bangun-bangun tiba-tiba capek, pasti seperti itu ya kan Mbak. Saya tahu, saya juga seperti itu kalau jarang berolahraga. Nah, kita harus meningkatkan olahraga kita secara teratur agar fisik kita kembali seperti sebelumnya. Pada saat kita sebelum masa pandemi seperti ini yang sering dalam rumah, kita harus selalu melatih tubuh kita agar bisa selalu sehat dan dengan rajin berolahraga. Selanjutnya ya Mbak harus menerapkan hidup seperti tidur yang cukup, makanan yang bergizi dan seimbang. Mbak tuh nggak boleh begadang dan harus makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan gitu ya Mbak. Oke. Nah setelah itu Mbak juga bisa terapkan perilaku bersih dan sehat. Jadi kebersihan ini memang benar-benar sangat berpengaruh ya Mbak untuk manajemen stres, karena kan misalnya nih kalau misalnya kita ngelihat lingkungan kita kotor, terus pikiran kita lagi banyak beban pikiran, kan pasti makin kumuh ya Mbak, rasanya pasti makin stres. Udah kita lagi banyak pikiran, terus lingkungannya itu misalnya kotor, nah itu kan memicu beban pikiran kita itu pokoknya makin sulit lah untuk kita tenang seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak bisa nih terapkan mulai dari kebersihan lingkungan, terus personal hygiene-nya juga dijaga, kebersihan diri. Nah itu bisa membantu untuk manajemen stresnya Mbak gitu. Oke. Jadi sampai di sini kira-kira sebelumnya ada nggak yang ingin Mbak tanyakan nih mengenai manajemen stres ini? Nah jadi kan ini tips-tipsnya udah nih Mbak, udah semuanya dijelasin. Untuk itu sebelumnya Mbak ada nggak yang mungkin mau ditanyain? Nggak ada sih, kayak oh iya juga ya, kayak bantu sih, kayak kenapa ya kayak nggak dari kemarin saya tuh kepikiran kayak buat yang kayak nerapin yang kayak udah beberapa teman-teman bilang ke saya gitu kan. Kayak selama ini kayak saya tuh nggak tahu mau ngapa-ngapain, jadi kayak
kayak nggak ada jalan keluar aja gitu, kayak bermanfaat banget sih. Kayak boleh nggak saya minta posternya? Boleh banget mbak, boleh nih mbak, nih boleh dipegang mbak. Jadi boleh nggak minta? Boleh. Ini juga boleh kak. Boleh kak. Bisa Makasih disimpan, ya. boleh dibagiin juga ke kawan-kawan. Nah, nanti kakak. mungkin kalau Mbak juga punya teman-teman yang punya permasalahan yang sama nih dengan Mbak, boleh Mbak dibantu dibagikan juga posternya supaya semuanya terbantu juga mengenai manajemen stres ini. Jadi, oke Mbak, mungkin sekian sih dari kami. Teman-teman mungkin ada tambahan? Sepertinya sudah sangat bermanfaat bagi Mbak setelah kami menjelaskan tadi bagaimana manajemen stres kepada Mbak. Kami sangat senang karena poster yang kami buat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Mbak juga. Semoga bisa mengurangi atau mengatasi beban pikiran Mbak, beban stres yang Mbak alami ya Mbak. Mungkin Aldi ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Untuk kedepannya Mbak tuh lebih baik ya Mbak, dan jangan suka overthinking gitu aja sih. Oke Mbak, kalau begitu karena kami udah selesai edukasinya, kami permisi dulu Mbak, dan terima kasih banyak Mbak untuk waktunya yang sudah diluangkan, dan semoga Mbak bisa cepat teratasi pola beban pikirannya dan udah nggak overthinking lagi ya Mbak. Kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak. Makasih ya Mas, Mbak. Makasih ya. Ya. Semangat kuliahnya ya Mbak. Semangat hidupnya ya Mbak.